Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya, Sunarno, untuk memandu kegiatan acara pelepasan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Paskita Global tahun pelajaran 2021-2022. Puji serta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan hari terakhir kegiatan MPLS ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati Ibu Pimpinan Kepala Sekolah SMK Paskita Global, Ibu Sarma Doresiaan, teman-teman wakil, Bapak dan Ibu Ketua Program kalian, Bapak dan Ibu Wali Kelas 10 khususnya dan umumnya seluruh wali kelas, dan yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya cintai, sahabat sekaligus mentor saya Pak Holik, selamat datang Sugeng Rawu. Nanti mohon izin untuk menyampaikan motivasi sekaligus arahan untuk anak-anak peserta didik baru supaya mereka bisa lebih yakin berada atau menjadi keluarga besar SMK Paskita Global. Untuk memulai kegiatan ini, saya persilahkan kepada yang terhormat Pengawas Dinas Pendidikan Kota Jakarta Timur, Bapak Dr. Andes Holik. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Sebentar. Silakan. Maaf Pak Holik, sebentar kita ingin menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu untuk di acara penutupan sekarang. Ya Pak. Ya, para hadirin dipersilakan untuk berdiri, anak-anak kami dan juga Bapak Ibu dan juga Pak Holik dimohon untuk berdiri. Iya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Iya, Bang. Iya, terima kasih Bu. Mohon maaf. Kembali ke random acara kita. Yang terhormat Bapak Pengawas kita, Bapak Dr. Andes Holik, untuk menyampaikan arahan terkait dengan kegiatan MPLS di SMK Paskita Global tahun pelajaran
2021-2022. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Salam sejahtera. Yang saya hormati Ibu Sarma Doris sebagai Kepala SMK Paskita Global. Yang saya hormati pembawa acara, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Kepala Program kalian, para panitia dan juga para narasumber, serta para siswa-siswi baru SMK Paskita Global kelas 10. Alhamdulillah ya, sampai dengan hari ketiga ini MPLS telah berjalan dengan baik dan juga dengan lancar. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang etika dulu ya, etika pembelajaran jarak jauh. Dalam hal ini intinya tentang bagaimana beretika dalam menggunakan aplikasi belajar online. Contohnya Zoom Meet maupun Google Meet, Webex, dan sebagainya. Etikanya yang pertama harus dibuat aturan-aturan yang disepakati bersama, di antaranya apabila narasumber atau pembicara sedang melaksanakan pembicaraan, maka semua harus di-mute. Kenapa ini saya jelaskan? Supaya semuanya paham bahwa kalau tidak di-mute suara itu, maka kamera ini pada aplikasi Zoom maupun aplikasi yang lain secara otomatis akan menuju ke arah suara. Jadi kalau suaranya aplikasi atau Zoom yang Bapak Ibu gunakan atau anak-anak gunakan dia bersuara, maka otomatis kameranya menuju ke diri kita atau ke situ ya. Jangan sampai terjadi nanti kalian sedang di kamar mandi lalu sedang Zoom Meet, lalu lupa suaranya tidak di mute, maka otomatis itu akan menuju ke arah itu. Apalagi kalau keadaannya seperti sekarang direkam, maka rekamannya akan melekat terus. Ya, itu yang pertama. Jadi etikanya seperti itu. Yang kedua, operator harus selalu atau admin harus selalu melihat mana yang akan menuliskan chat, mana yang raise hand, mana juga yang nanti suaranya tidak di mute, karena itu harus mengatur. Kalau itu disepakati, maka PJJ nantinya atau penggunaan aplikasi itu akan lebih nyaman, lebih enak. Yang kedua, dalam beretika itu juga jangan sampai menggunakan dua device. Dua device itu artinya dalam jaringan yang sama, misalnya guru A menggunakan internet sekolah, di sampingnya guru B juga menggunakan internet sekolah berdekatan, maka otomatis nanti akan ada suara atau noise berisik. Atau juga kita menggunakan satu laptop, satu lagi HP, tetapi yang laptopnya mungkin suaranya tidak di-mute dan tidak dikecilkan, itu juga akan menimbulkan noise. Hal itu mungkin akan mengganggu pelaksanaan pada kegiatan pembelajaran nantinya.
Itu dua hal yang perlu diingat ya dalam penggunaan aplikasi-aplikasi ini. Kadang-kadang kita juga tidak menyadari, lupa memute, akhirnya suara-suara yang lain terdengar. Kalau tidak mau terganggu dengan yang lainnya, maka bisa juga menggunakan headset melalui di laptop atau dengan di HP, itu bisa tidak mengganggu yang lain. Karena itu perlu juga nanti alat-alat pendukung, terutama bagi kita yang satu ruangan, mungkin sama-sama menggunakan aplikasi yang atau jaringan yang sama. Itu ya. Yang kedua, di dalam pembelajaran jarak jauh, kalian sudah merasakan nih kelas 10 baru sekarang, bagaimana belajar online ya. Nanti etika-etikanya diterapkan, bahwa pembelajaran jarak jauh atau kita kenal dengan PJJ, itu di SMK sebetulnya bukan hal yang baru, itu sudah lama. Nanti kalian akan mengalami pada saat PKL di kelas 11. Kalian akan berada di industri atau di perusahaan atau di kantor, itu minimal 6 bulan. PKL itu harusnya minimal 6 bulan. Mungkin kalau misalnya agak susah bisa 3 bulan tetapi 2 kali. Tetapi minimal 6 bulan. Nah pada saat itu kalian akan ada di industri atau di perusahaan atau di kantor tersebut setiap hari dari jam 8 sampai jam 4 sore. Karena itu bagaimana pembelajaran yang umumnya? Yang tadi dijelaskan muatan lokalnya, muatan kewilayahannya. Tentu kan harus tetap belajar. Kalau zaman dulu, sebelum ada aplikasi Zoom ini, sebelum ngetop lah katakan, itu siswa-siswa yang mau PKL dibekali dengan modul pembekalan dulu, lalu diberikan modul atau buku-buku ajar. Setelah itu, siswa yang mau PKL membawa buku-buku atau modul tersebut, sehingga nanti belajarnya di rumah melalui buku. Lalu zaman berubah, buku-buku tersebut atau modul tersebut dirubah menjadi e-book elektronik, buku elektronik. Jadi dengan flash disk, lalu disalin atau dikopi ke laptop, nanti dilihat atau di print, itu yang kedua, model yang kedua zaman dulu. Nah sekarang kalian harusnya bersyukur ya, paling tidak memahami tentang, oh ini toh cara belajar jarak jauh. Kalau yang pakai modul tadi namanya, nah itu ya masih ada tuh. Aulia di, siapa itu tadi? Nah jadi kalau yang dulu namanya pembelajaran jarak jauh offline. Offline itu jauh memang dari sekolah dengan tempat para siswanya, tetapi tidak langsung, tidak berhubungan langsung melalui aplikasi, itu namanya PJJ offline. Kalau yang sekarang ini jarak kita jauh tapi bisa terhubung, itu namanya online. Aplikasinya apa? Terserah aplikasi apa saja. Jadi dengan MPLS yang daring ini, yang menggunakan aplikasi ini, nanti kalian bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada untuk belajar. Cuma nanti saya minta kepada para guru, khususnya di SMK Paskita Global, agak bijaksana, nantinya lebih bijaksana. Jadi jangan sampai satu guru nanti 1 jam pelajaran online terus. Ini nanti kesian, nanti anak-anak menjerit nantinya. Menjeritnya kenapa? Pulsanya udah mulai menipis. Itu ya. Jadi caranya gimana? Di organisasi. RPP-nya di organisasi. Mungkin di pendahuluan itu 5 menit saja online-nya. Setelah itu memberikan rangsangan-rangsangan atau pertanyaan, memberikan problem yang harus dilakukan di dalam pembelajaran, tergantung modelnya nantinya.
Jadi 5 menit atau 10 menit atau 15 menit lah paling lama menjelaskan tentang materi, setelah itu offline. Anak-anak silakan berdiskusi dengan grupnya masing-masing. Apakah mereka pakai WA caranya mengerjakan ini, tapi udah offline dulu. Nanti di akhir bertemu lagi. Untuk apa? Misalnya 5 grup masih mengatakan presentasi, dia melakukannya sambil tanya jawab. Satu grup katakan 5 menit, kalau ada 4 atau 5 grup cukup sampai 20-30 menit saja, sehingga di situ ada kenyamanannya, ada istirahatnya lah. Kalau manteng terus itu kita juga kadang-kadang ya Bapak Ibu guru agak pusing juga ya. Memang narasumber sih enak menyampaikannya, puas-puasnya dia. Tetapi bagi partisipan ini yang mendengarkan, nah itu agak bijaksana lah, sehingga pembelajaran itu nantinya menjadi menarik, menyenangkan, aktif, kreatif. Tapi kalau misalnya 1 jam pertama udah online terus, ganti lagi pelajaran kedua, online terus, mulai berpikir nanti anak-anaknya, waduh ntar kalau online lagi gawat nih. Nah itu ya, itu dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang ada offline dan online. Bagaimana dengan yang tidak punya HP dan yang tidak memiliki pulsa? Sekolah harus mengusahakan demi pelayanan, apakah nanti anak yang tidak punya pulsa ini diantarkan dalam bentuk buku atau modul, penugasan-penugasan atau materi yang akan dibaca, diantarkan ke rumah, atau orang tuanya yang mengambil. Tentunya tidak setiap hari, katakan seminggu sekali, nanti berganti lagi. Jadi nanti diorganisasikan sistem pembelajaran jarak jauh ini, jangan sampai ada siswa yang tidak belajar karena alasannya tidak punya HP dengan tidak punya pulsa. Karena aneh kalau SMK itu tidak belajar karena tidak punya HP dan pulsa. Toh dari dulu juga menggunakan modul, menggunakan e-book, tidak harus manteng terus kan. Nah itu ya untuk nanti dirancang sistem pembelajaran. Yang kedua itu tentang MPLS. Nah anak-anakku sekalian kelas 10 yang baru, mungkin kalian sekarang sudah mengetahui profil sekolah, di jurusannya seperti apa atau program kaliannya seperti apa, guru-gurunya juga sebagian sudah kalian kenal, sarananya mungkin sudah ditunjukkan baik melalui observasi langsung, melalui HP atau video, bisa juga misalnya melalui penjelasan-penjelasan yang lain. Nah di MPLS ini yang kamu lalui selama 3 hari, diharapkan kalian mengenal profil sekolah. Tentang profil sekolah pas kita global. Semua kalian kenal, baik dari siswanya bagaimana, gurunya seperti apa, sarananya seperti apa, lalu lulusannya juga seperti apa. Bekerjanya juga berapa banyak. Nah materi-materinya diantaranya kalian mengenal tentang lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitarnya. Lalu tentang wiyata mandala. Lalu juga tentang narkoba. Khusus untuk narkoba, Bapak ingin menyampaikan ini beda dengan rujak ya. Kalau rujak walaupun pedas dicolek sedikit ketagihan. Tetapi kalau narkoba jangan sekali-kali dicoba lah. Baik oleh para siswanya maupun yang lainnya. Jangan sekali-kali. Yang selanjutnya itu tentang hidup sehat, bagaimana caranya penerapan protokol COVID-19. Nah tentunya ada beberapa sekolah yang sudah melaksanakan PTM, dilaksanakan pembelajaran tatap muka, itu hari Senin dari jam 8 sampai dengan jam 12, hari Rabu dan hari Jumat. Beberapa sekolah sudah lolos, saya belum tahu pas kita global sudah lolos atau belum. Yang jelas
itu selama PTM mereka belajar selama 1 minggu itu selama 3 hari. Senin mereka belajar setengah hari, lalu hari Selasanya diadakan disinfektan, hari Rabunya belajar lagi, hari Kamisnya disinfektan, hari Jumatnya belajar lagi. Itu pun tidak semua yang belajar. Hari Seninnya kelas 10 hanya 50 di hari Senin kelas 10 saja. Kelas 11 dan 12 tidak masuk. Hari Rabu yang masuk kelas 11 saja, kelas 10 dan 12 belajar daring di rumah. Hari Jumat begitu juga, kelas 12 saja 50%, kelas 10 dan 11 belajar di rumah, itu yang PTM. Nah, di dalamnya juga dalam satu kelas itu hanya 18 orang maksimal, dengan pengaturan jarak 1,5 meter antara teman-teman duduk, dan semua diberikan petunjuk-petunjuk arah-arah yang jelas, harus teratur lah. Nah, itu harus dilalui oleh sekolah supaya bisa lolos mendapatkan sertifikat PTM. Kalau tidak ada kebersamaan, mungkin susah juga lolos, karena nanti kepala sekolahnya didiklat, gurunya didiklat, orang tuanya didiklat, siswanya juga didiklat. Kalau ada yang tidak hadir, baik orang tua maupun siswa atau kepala sekolah atau guru, tentu tidak bisa lolos untuk PTM. Jadi selama 3 hari ini sebagai pengawas Paskita Global, saya mengharapkan pada para siswa baru bisa benar-benar memahami tentang profil sekolah dan juga materi-materi yang diajarkan agar dipahami dan dilaksanakan. Kedepannya saya berharap hari Kamis besok sudah mulai belajar semua nih kelas 10, 11 dan 12 dengan sistem pembelajaran online. Tadi diterapkan paling tidak pembelajaran online-nya itu biar bisa yang menyenangkan, kreatif, juga suasananya hidup lah, tidak kaku terus-menerus ya. Jangan sampai nanti yang Bapak tadi sampaikan, satu orang guru terus aja selama 1 jam berbicara, padahal kan di model pembelajarannya mungkin di awal-awal hanya memberikan problem atau masalah yang harus dipecahkan oleh siswa. Katakan model pembelajarannya selama 1 jam itu 1 jam itu karena untuk pembelajaran online ini 1 jamnya 30 menit. Jadi kalau 2 jam ya 60 menit. Jadi selama 1 jam itu Bapak dan Ibu guru membuat RPP masuk ke dalam ruangan itu terbagi 3. 1 pendahuluan, 2 kegiatan inti, yang terakhir adalah penutup atau refleksi. Nah, di pendahuluan itulah dijelasin tentang absensi, berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu memberikan motivasi, jangan lama-lama seperti tadi Bapak bilang. Nah, jadi di sana langsung diberikan ini ada masalah. Kebetulan memang model pembelajarannya problem solving. Jadi diberikan suatu masalah oleh gurunya, setelah itu baik diskusikan oleh kelompok kalian masing-masing, kita off dulu, nanti kalian masing-masing berdiskusi, nanti ketemu lagi kita di kegiatan diskusi. Nah, itu bisa dilihat. Jadi begitu ya. Jadi di organisasi supaya pembelajaran itu istilahnya kalau ada istilahnya itu PAIKEM istilahnya. Pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Doris. Saya berharap SMK Paskita Global semakin maju, guru-gurunya juga sejahtera, dan siswanya Amin, siswanya
mendapatkan pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan kompetensi yang sesuai dengan jurusannya, dan lulus itu mendapatkan pekerjaan bagi yang ingin bekerja, bagi yang mau berwirausaha juga bisa, atau yang mau melanjutkan bisa. Karena BMW ya, berwirausaha, lalu bekerja, melanjutkan, dan juga wirausaha. Jadi titik poin dari keberhasilan sekolah sebetulnya adalah keterserapan. Keterserapannya seberapa banyak di industri atau dunia kerja atau bisa berwirausaha. Jadi anak-anakku sekalian, sekolah itu di mana saja sama saja. Ya, semuanya sekolah itu baik negeri maupun swasta itu sama. Kurikulumnya juga sama. Lalu yang mengajarnya juga rata-rata sarjana semua. Nah, itu tinggal kaliannya saja. Yang terakhir jangan lupa. Ya, nah Galih nanti belajar lagi nih ya, Galih Rahma. Ya, nggak apa-apa. Ini kan pembelajaran. Nah, nanti pada saat belajar ya harus paham itu. Jadi itu saja Bu Doris yang bisa saya sampaikan. Dimudahkan semakin maju ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus buat pengawas kita. Mudah-mudahan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu bahagia selalu dan tetap semangat Pak Holik. Baik, terima kasih tak terhingga kepada pengawas kita. Teriring doa dan salam kami buat keluarga. Amin. Dan acara berikutnya adalah penyerahan data peserta didik baru SMK Paskibra Global dari 5 program kalian kepada sekolah. Yang terhormat Ketua Panitia MPLS beserta tim untuk menyerahkan data dokumen dimaksud kepada Ibu Sarma Doris Yaan selaku pimpinan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Izin lab ya Pak. Siap. Terima kasih Pak Holik. Terima kasih. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio. Sudah langsung sambutan ya? Tadi. Belum. Apa sudah dilakukan karena tidak terlihat di monitor? Oh gitu. Sudah dilakukan. Nggak kelihatan Pak. Baik. Terima kasih. Nanti recordnya ada di YouTube. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya adalah sambutan sekaligus closing statement penutupan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Paskibra Global tahun pelajaran 2021-2022. Yang terhormat Ibu Sarma Doris Yaan, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Narno yang sudah membawa acara kita pada hari ini. Tes 1, 2, 3, kedengaran-kah Pak Narno? Bapak Ibu semuanya? Kedengar. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang sama-sama kami hormati Bapak Pengawas Paket dari Suku Dinas Jakarta Timur 2, Bapak Dr. Anus Holik Master Manajemen. Yang saya hormati
Bapak Ibu, para wakil kepala sekolah, para kaprok, para walas, Bapak Ibu mata pelajaran, dan juga Bapak Ibu staf karyawan SMK Paskita Global. Yang sama-sama kami hormati, Bapak Ibu wali, orang tua dari anak-anak kami, peserta didik kelas 10 untuk tahun pelajaran 2021-2022 yang berada dari rumah. Yang Ibu cintai dan banggakan, anak-anak Ibu peserta didik kelas 10 yang berada di rumah, dan juga anak-anak Ibu OSIS. Hari ini kita tak henti-hentinya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk nikmat sehat yang diberikan kepada kita. Dan kurang ini ya, kurang jelas ya. Saya takut tes 1, 2, 3. Ya, Bapak Ibu sekali lagi kita tak henti-hentinya hari ini mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk nikmat sehat yang diberikan kepada kita semuanya. Buat anak-anak kami, tadi kita sudah mendengarkan arahan dari Bapak pengawas kita, yaitu Bapak Dr. Randus, Colleague Master Management. Luar biasa sekali. Selama 3 hari anak-anak kami sudah melihat, sudah mengikuti, dan juga sudah ikut bergabung walaupun secara virtual, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan selama 3 hari, Ibu lihat dan Ibu pantau bahwa semuanya begitu luar biasanya. Walaupun dari rumah, namun anak-anak kami bisa melakukannya dengan baik. Dan hari ini tak terasa sudah 3 hari bahwa anak-anak kami sudah melakukannya. Dan pastinya seperti tadi Pak pengawas kita bilang, selama 3 hari ini sudah mengenal lingkungan sekolah kita. Mungkin dari anak-anak kami sebagian sudah ada datang langsung ke sekolahan, ataupun yang belum sudah dilihat profil-profil sekolah kita di SMK Paskita Global, dan sudah mengenal guru-gurunya siapa-siapa saja, dan sudah juga mengenal teman-temannya sekali lagi walaupun secara daring. Itu semuanya tidak mengurangi rasa semangat dari anak-anak kami untuk memasuki tahun pelajaran 2021-2022 ini. Jadi sekali lagi seperti Ibu katakan pada saat pembukaan, bahwa pertama anak-anak kami harus merasa senang berada di SMK Paskita Global. Karena dengan merasa senang, anak-anak kami bisa melakukannya walaupun secara virtual, offline maupun nanti secara daring. Karena seperti Bapak pengawas katakan bahwa kita termasuk piloting untuk tatap muka di tahun pelajaran 2021-2022 ini. Jadi buat anak-anak kami sekali lagi luar biasa sekali Ibu mengapresiasi kehadiran dari anak-anak etika tadi di dalam melakukan MPLS walaupun secara virtualnya semuanya melakukannya dengan baik dan sangat luar biasa sekali. Seperti tema kita adalah menggali potensi diri dan kreativitas anak-anak kami peserta MPLS di masa pandemi ini. Inilah yang kami gali, ini yang akan kami lakukan, bahwa kami ingin anak-anak kami, walaupun secara nanti virtual, sesuai dengan anjuran pemerintah, bahwa itu tidak mengurangi semangat dari anak-anak kami dan juga kreativitas anak-anak kami. Seperti jargonnya juga Jakarta Timur 2 adalah sekolahku bersih, hijau, kreatif, kolaboratif, dan berprestasi. Jadi ini kami juga ingin membuat bahwa anak-anak kami walaupun secara virtual harus mengenal teman-temannya satu sama lain. Karena di dalam bekerja sekarang tidak bisa secara sendiri, namun harus kolaborasi, harus bersama-sama, dan juga dengan demikian prestasi bisa kita raih. Itu anak-anak kami. Sesuai dengan edaran dari pemerintah bahwa kita tetap melakukan prokes yang sangat ketat anak-anak kami, jadi tetap jaga kesehatan. Sekali lagi, prokes kita memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir atau dengan air bersih, tidak menjaga jarak, tidak melakukan kegiatan di luar rumah, atau melakukan kerumunan yang dapat membahayakan anak-anak kami. Prokes ini tetap kita perketat anak-anak kami, bahwa negara, pemerintah, dinas ingin semuanya, kita semuanya sehat-sehat. Ya anak-anak, jadi luar biasa, semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan sukses buat anak-anak kami, bahwa kedepannya pembelajaran ini tata tertib sudah akan diberikan,
dan juga etika-etika selama nanti melakukan PJJ juga sudah akan dilakukan. Jadi selamat buat anak-anak kami untuk peserta didik MPAS untuk tahun 2021 ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat Bapak, Ibu, orang tua dari anak-anak kami yang berada dari rumah. Terima kasih Ibu untuk kesekian kalinya Ibu menjadi guru atau Bapak, Ibu wali dari anak-anak kami menjadi guru walaupun dari rumah, yang sama-sama kita ingin memberikan semangat dan juga ingin membantu anak-anak kita untuk melanjutkan cita-cita mereka. Sekali lagi Bapak, Ibu, orang tua, wali dari anak-anak kami, mungkin penyampaian kami dari tim Paskita Global ada yang kurang lebih dari awal, pertengahan hingga akhir kegiatan MPLS ini, dan juga nanti masa proses pembelajaran, kami minta maaf yang sebesar-besarnya, dan kami ingin kita saling bersama-sama mendukung untuk mensukseskan pembelajaran jarak jauh ini beserta dengan anak-anak kita. Semoga Bapak, Ibu, orang tua, wali dari anak-anak kami dalam keadaan sehat-sehat selalu, diberikan rezeki, dan dimampukan untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Saya juga ingin menyapa buat anak-anak Ibu OSIS yang sudah juga bekerja keras, walaupun secara virtual sudah melakukan kegiatan MPAS ini secara luar biasa. Terima kasih buat anak-anak kami. Dan juga saya ingin menyampaikan terima kasih juga buat Bapak Ibu guru, khususnya panitia MPAS untuk tahun 2021-2022 ini yang begitu luar biasanya sudah melakukan yang terbaik. Walaupun ada kurang lebihnya, itu adalah proses pembelajaran kita supaya kedepannya kita lebih baik lagi. Tapi ini luar biasa sekali apa yang sudah kita lakukan. Semoga kedepannya kita semakin sukses dan juga semakin luar biasa. Demikianlah anak-anak kami, Bapak Ibu guru, staf karyawan SMK Paskita Global. Hari ini saya akan meng-closing kegiatan MPAS tahun 2021-2022 dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini tanggal 14 Juli 2021, masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Paskita Global untuk peserta tahun ajaran 2021-2022 sebanyak 197 dinyatakan memulai masuk menjadi peserta didik SMK Paskita Global untuk tahun 2021-2022 secara resmi diterima semuanya dan telah melakukan yang terbaik. Terima kasih Bapak Ibu. Seperti YAYL SMK Paskita Global, SMK bisa, SMK hebat. SMK Paskita Global bisa dan hebat. SMK Paskita Global, I am the best, you are the best, we are the best. Semoga kita mendapatkan yang terbaik. Salam sehat, salam bahagia. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga pada Ibu pimpinan yang sudah menyampaikan sekaligus menutup kegiatan MPLS SMK Paskita Global tahun pelajaran 2021-2022. Kegiatan MPLS akan ditutup atau di closing oleh pembina OSIS yaitu Pak Dri Sutrisna selaku pembina OSIS. Berikut membacakan doa. Kepada Pak Dri Sutrisna, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sorma Doris selaku
Kepala Sekolah SMK Paskita Global, dan yang saya hormati Bapak Kholik selaku pengawas SMK Paskita Global, dan Bapak Ibu guru, serta yang saya sayangi anak-anakku sekalian, peserta didik baru SMK Paskita Global. Sebelum kita tutup, mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa kita diberikan kesehatan dan diberikan panjang umur. Wabil khusus virus COVID-19 diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang muslim membaca suratul Fatihah dan yang non muslim membaca doa menurut keyakinannya masing-masing. Ala hadiniyah wa kullu niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami telah menyelenggarakan kegiatan MPLS dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah semua itu nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon, perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Melindungi. Di tengah wabah COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, semakin menyadarkan kami bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu. Oleh karenanya ya Allah, dengan kudrat dan irodah-Mu, mohon Engkau berkenan mengangkat wabah COVID-19 dari negeri Indonesia ini. Kuatkan dan tabahkan kami dalam menghadapinya. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan anugerahkan kepada kami kekuatan untuk mengamalkannya. Dan tampakkanlah kepada kami bahwa yang batil akan tetap batil, dan berikanlah kami kekuatan untuk meninggalkannya. Ya Allah, kabulkan doa kami. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepada-Mu lah kami mohon pertolongan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dwi Sutrisna yang sudah menyampaikan permohonan doa untuk kita bersama. Mudah-mudahan Allah mengabulkan permintaan sekaligus permohonan kita bersama. Amin. Saya Sunarno selaku pembawa acara rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Paskita Global tahun pelajaran 2021-2022 selama 3 hari berturut-turut. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan, apa yang disampaikan oleh teman-teman pemateri dari pimpinan dan lain sebagainya menjadi bekal untuk kegiatan kita selama 3 tahun ke depan. Akhirul kalam, mohon maaf lahir batin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu guru.